Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terutama calon guru penggerak Angkatan 11 dimanapun berada. Perkenalkan, saya Riyati Ningrum, Angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Desta Hermawanti, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Wonosobo, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Desta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bria. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pra-observasi hari ini. Mari kita mulai dengan yang pertama, tujuan pembelajaran. Bu Desta, bisa Anda jelaskan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini? Baik, terima kasih Bu Ria. Tujuan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya materi iklan, itu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL, murid dapat menyimpulkan pesan dari sebuah iklan dengan bernalar kritis. Kemudian, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL, murid itu bisa menganalisa iklan efektif maupun tidak efektif dengan bergotong royong. Begitu, Bu Ria. Oke, baik Bu Desta. Berarti tujuannya tadi murid dapat menyimpulkan pesan. Terus yang kedua tadi apa Bu? Menganalisa pesan efektif. Menganalisa pesan Iklan efektif. efektif. Pesan iklan efektif. Oke, baik Bu Desta. Selain tujuan, selanjutnya adalah ada area lain yang ingin dikembangkan di dalam pembelajaran nanti? Ya, baik Bu Ria, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kemudian untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan itu dengan sentra. Jadi nanti pakai barcode begitu. Kemudian melalui metode window shopping. Ya, seperti itu Bu Ria. Metodenya window shopping. Window shopping. Ya. Oke, tadi area yang akan dikembangkan model pembelajarannya adalah PBL. Terus untuk medianya nanti sentra. Iya. Sentra itu yang seperti apa ya? Ini saya sudah membawa contohnya. Oke. Ada beberapa sentra. Jadi di sini nanti masuk di diferensiasi konten, Bu Ria. Oke. Di belakang mungkin. Ya, sebentar. Ini untuk modul ajarnya. Ini ada lembar kerja siswanya dan ini Nggak apa-apa, nanti bentuknya berarti seperti barcode. Ya, jadi barcode itu nantinya ada barcode memirsa, kemudian ada barcode mendengarkan, kemudian ada barcode visual berupa gambar, dan saya menambahkan satu lagi tentang bermain peran. Jadi itu saya menyajikan sebuah iklan tapi dengan media yang berbeda. Nanti anak-anak menggunakan gawainya untuk membarcode, misalkan yang suka memirsa, berarti dia melihat audio visual, ada iklan secara mendengarkan dan melihat di situ di barcode, nanti muncul, kemudian diskusi dengan kelompoknya. Kemudian yang suka mendengarkan saja, saya sediakan iklan rekaman dari radio seperti itu, tapi dengan barcode juga. Kemudian nanti bagi siswa yang lebih suka digambar, barcode-nya juga hanya visual. Dan bagi siswa yang jenisnya kinestetik, mereka akan bermain peran di situ. Jadi saya sediakan percakapan sebagai pembeli dan penjual. Nanti saya bawakan produk di situ, nanti anak-anak itu bermain peran seperti itu. Oke, siap. Berarti nanti yang dikembangkan adalah anak-anak bermain peran. Iya, Bu Desta. Oke. Baik, Bu Desta tadi menyebutkan model pembelajaran. Model pembelajarannya ada tadi apa? PBL. PBL gitu. Iya. PBL berarti nanti di situ ada sintak-sintaknya Betul ya Bu Desta. sekali, Oke. iya. Terima kasih Bu Desta. Untuk selanjutnya strategi pembelajaran yang akan Bu Desta laksanakan pada model PBL tadi. Tadi sudah sedikit diterangkan Bu Desta. Apa saja tadi Bu Desta? Jadi untuk strategi pembelajarannya itu lebih berpusat pada murid. Oke, Ya, jadi berpusat student pada center murid, gitu. ya. Ya. Berpusat pada murid. Pada murid. Oke. Yang selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Bu Desta ya? Siap, ya. Oke, bagus sekali kegiatannya karena
di sini adalah berpusat pada murid nih Bu Desta. Ya. Selanjutnya, setelah nanti Bu Desta melaksanakan pembelajaran, pastinya ada penilaian. Ya. Kira-kira penilaian yang seperti apa yang akan Bu Desta lakukan? Baik, dalam kegiatan pembelajaran itu sebenarnya sudah masuk ke penilaian Bu Ria. Jadi betul. anak-anak itu kan menyimpulkan pesan dalam iklan, kemudian ada menganalisa iklan efektif, itu kan sudah masuk formatif sebenarnya. Gitu. Ya, sebenarnya itu sudah di kegiatan itu sebenarnya sudah masuk formatif. Cuman kurang afdol jika di akhir pembelajaran itu tidak disediakan soal kembali. Biasanya kan ada secara pengamatan, lisan. Kemudian kalau kali ini saya tertulis seperti itu. Ya, tertulis ada beberapa pertanyaan. Siap, berarti nanti ada pertanyaan. Berarti masuknya ke sumatif, nggih. Formatif, Bu. Tetap Ya, formatif. tetap formatif. Nggih, baik, terima kasih Bu Desta. Selanjutnya pelaksanaan ini Bu Desta. Nanti yang akan diobservasi di kelas apa? Kira-kira Bu Desta? Kalau melihat dari jadwal yang saya punya itu di hari Senin, di jam pertama kedua itu di kelas 8D, Bu ya. Oke, siap. Baik. Terima kasih Bu Desta. Semuanya sudah sangat jelas. Saya senang melihat bagaimana Anda merancang pembelajaran yang sangat luar biasa, aktif dan berpusat pada murid. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Bu Desta diskusikan sebelum observasi dimulai? Mungkin cukup ya, Bu Ria. Nanti paling saya mengkondisikan anak-anak untuk memberitahu kegiatan kucing dari Bu Ria ini untuk melaksanakan observasi dengan saya. Mungkin itu saja. Oke. Persiapannya sudah saya sampaikan ke anak. Sip. Baik, terima kasih Bu Desta. Saya akan mengamati prosesnya Bu Desta besok. Terus nanti setelah itu memberikan umpan balik setelahnya. Terus kemudian nanti Bu Desta juga memberikan refleksi gitu. Oke Bu Desta. Baik, terima kasih. Semoga besok proses observasinya berjalan dengan lancar. Amin. Itu saja dari saya. Terima kasih waktunya Bu Ya, Desta. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan membawa manfaat bagi kita. Silakan kita kelas bisa memimpin doa. Siapa? Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, maka sesuai pertanyaan apakah masing-masing dimulai. Selesai. Baik, semoga doa kalian dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, Anda semuanya selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa.
Bisa bernafas lega merupakan bentuk cinta dari Tuhan. Ambil nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Mungkin sekarang pikiran kalian akan kemana-mana. Maka sadari dan biarkan apa saja pikiran kalian tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan dan lepaskan. Usap-usap badanmu, peluk erat dan ucapkan terima kasih pada dirimu yang berhasil tumbuh dari masa kecil hingga sekarang. Makasih ya, sekarang kalian sudah remaja. Aku bisa bertahan. Aku bisa bertahan lebih lama dan mengagumkan. Tarik nafas, hembuskan. Peluk diri lebih erat lagi sambil ucapkan terima kasih untuk diriku. Ucapkan kalimat-kalimat baik. Aku sehat. Aku hebat. Aku bahagia. Aku pintar. Aku baik. Aku rajin. Aku cantik dan aku tampan. Orang tuaku pasti bangga dan beruntung memiliki diriku. Karena aku anak yang baik, pastinya aku berusaha untuk jadi anak yang baik. Peluk diri kalian rapat-rapat, tersenyumlah dan bernafaslah. Pada hitungan ketiga, silakan buka mata dan peluk teman sebangku. 1, 2, 3. Bagaimana? Sudah lebih rileks lagi? Ibu harapkan dari refleksi pagi ini membuat kalian lebih rileks lagi dan tersadar bahwa setiap harinya kamu akan melalui proses dan pastinya kamu menjadi anak yang selalu berkarakter ya. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Kalian tadi sudah refleksi, sekarang kita sudah masuk di pembelajaran. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iklan dengan tujuannya adalah menyimpulkan pesan dalam sebuah iklan. Jadi boleh saya sampaikan gambaran kegiatan hari ini. Nantinya kalian akan berkelompok. Kelompoknya sudah ibu bagi sesuai dengan kemampuan kalian di awal. Setelah itu kalian akan memilih sentra sesuai dengan kemampuan bakat kamu yang sudah ibu tempel. Di sini ada sentra mendengarkan, ada memirsa, dan ada menyimak. Ini adalah media yang akan kalian gunakan untuk belajar hari ini. Setelah itu kalian akan barcode atau scan dari barcode di depan itu. Kalian akan mendapatkan suatu video di dalamnya. Setelah itu kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian dan menyimpulkan apa tadi? Pesan dari sebuah iklan. Setelah itu pesan itu akan kalian tempelkan pada sticky note yang akan ibu bagikan nanti dan ditempelkan di dinding kelas kalian. Setelah itu nanti setiap anggota kelompok akan berkeliling berbelanja informasi dari stand 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kalau satu kelompok ada 4 orang, maka 4 ini yang satu jaga stand, yang 3 ini nanti akan berbelanja informasi yang berbeda. Kemudian hasilnya dijadikan satu, dibuat sebuah produk, bisa mind mapping, bisa rangkuman, bisa video dan lain sebagainya. Jelas sampai di sini? Dan di akhir nanti akan ada refleksi dan formatif dari kegiatan pembelajaran. Siap Anda semuanya? Oke, sebelumnya masih ingat tepuk cinta enggak? Masih? Mari kita perhatikan dulu. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Oke. Baik Anda semuanya? Selanjutnya iklan. Pernahkah kalian
Bread bukan. Bread apa? Iya. Ada lagi yang lain? Iklan? Biskuat. Mengapa kalian masih ingat iklan tersebut? Iklannya menarik. Slogannya. Udah diingat. Cara mengiklannya. Penariknya di susu itu apa? Ada naga. Oh, ada naganya, mereknya beruang, susunya sapi. Jadi masih ingat sampai sekarang. Baik. Apa yang membuat iklan itu menarik? Visual. Gambarnya. Apa lagi? Kata-katanya atau slogannya. Oke. Selanjutnya. Ini Bu Desta akan siapkan beberapa iklan. Silakan kalian simak ya. Ya, dari iklan tersebut, ini iklan apa yang disajikan? Pucuk. Apa yang menarik dari iklan tersebut? Transisi. Apa? Transisi dari gambarnya ya. Videonya bagus. Kemudian apa lagi? Masuknya apa itu tadi? Ulat. Ada lagi? Cara penyampaiannya. Lalu kalau pesan dari iklannya tadi apa? Manisnya pas, nggak nyangkut di kan ada minuman yang mungkin manisnya nyangkut di leher ya, sampai sehari belum hilang, ya enggak? Oke, yang selanjutnya Bu Desta berikan lagi. Oke, hari ini kita akan belajar melihat dari iklan tadi, termasuk jenis iklan apa yang tadi. Komersial. Mengapa dikatakan komersial? Oke, karena mempromosikan sebuah produk. Produk apa tadi? Nah, apa saja jenis-jenis iklan yang kalian ketahui selain komersial? Layanan masyarakat. Apa lagi? Promosi. Ya, promosinya mengenai apa? Jasa atau barang. Ada lagi? Lowongan pekerjaan. Niaga. Kalau iklan niaga itu tentang apa, Mbak? Kerja. Ada lagi? Mas Azril? Kalau komersial tentang apa? Krik. Tentang apa, Dika? Apa kalau komersial tentang apa? Produk. Selanjutnya, nah, apa yang kalian sampaikan benar atau tidak? Betul. Kalau iklan berdasarkan tujuannya ada apa di sini? Komersial dan komersial. Diingat-ingat, yang berdasarkan tujuannya adalah komersial, jangan komersial. Kalau berdasarkan isinya tadi yang disampaikan teman-teman kamu ada apa saja? Layanan masyarakat, iklan penawaran, iklan permintaan, dan iklan
Dasar. Oh, dasar berarti maksudnya yang berdasarkan tujuan atau isi? Tujuan. Non komersial atau komersial? Komersial. Selanjutnya ya. Udah biasa itu namanya juga anak. Ya, stop bullying. Kira-kira nih ikan apa teman-teman? Sayang masyarakat. Sudah paham ya mengenai jenis-jenis iklan ya? Oke, baik kalau sudah paham, berarti kita sudah masuk. Setelah ini kita masuk di kegiatan inti, yaitu kalian akan membentuk kelompok. Kelompoknya sudah akan ibu sampaikan setelah ini. Setelah itu setiap kelompok masing-masing silakan memilih dari sentra yang sudah ibu siapkan di depan. Silakan kalian gunakan gawai kalian dengan membuka Google Lens dari sekarang. Silakan disiapkan dulu HP-nya. Ini kelompoknya silakan. Silakan diamati kelompok kalian. Sudah? Nanti akan dihitung dalam waktu 1 menit. Kalian harus membentuk kelompok dari sekarang. Nanti kalau 1 menit sudah habis, maka barang ini akan meledak. Siap ya? Bergerak ya? Oke, silakan buat kelompok kalian, bentuk kelompoknya sesuai yang tadi. Dalam waktu 1 menit dari sekarang. Bentuk kelompok dulu sama masih ada sama Devi? Kelompoknya siapa? Azril kelompoknya siapa? Silakan gabung. Gabung maju Pak. 5, 4, 3, 2, 1.
Silakan tulis nama kelompoknya, sentra yang kalian dapatkan apa ya? Terus hasil pesannya di sini. Hasilnya adalah sentra apa yang Ada yang belum dapat kertas? Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Silakan, waktunya sudah berjalan. Waktunya silakan tentukan yang menjaga stand siapa yang akan berkeliling ke stand apa, silakan. Waktunya 10 menit sampai terakhir. Oke, silakan dari sekarang berkeliling. Bisa menyimak ada yang salah. Kalau sudah dapat, informasi yang kalian dapatkan setiap anggota bukan sama atau berbeda. Kalau sudah berbeda, silakan dijadikan satu, dirangkum, bisa jadi memori, bisa jadi komik, bisa jadi rangkuman, atau secara jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada, silakan waktunya 5 menit dari sekarang. Dikerjakan. Satu aja, satu kelompok satu saja yang membuat. Jangan teruskan hasilnya satu saja. Berarti satu kelompok dibagi tugasnya. Ada yang membuka, ada yang membuka, kemudian ada yang menyampaikan isi hasilnya, ada yang menyampaikan jenisnya. Terus ada yang menutup. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Hari ini teman-teman semuanya gimana perasaannya? Senang sekali. Jadi sebelum presentasi kami akan membacakan pantun karena kami tadi belum buat pantunnya. Kita tolong diberi cakep ya.
Sentra mendengarkan berisi tentang menawarkan lowongan pekerjaan lulusan SMA atau sederajat. Iklan tersebut termasuk iklan pengumuman. Baik, sebelum kami tutupi presentasi kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Enggak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Benar? Segera pesannya ya. Baik, kami akan menutup presentasi kami kali ini, tapi sebelumnya kami akan membacakan pantun lagi. Belum. Yuk, biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan teman-teman tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Oke, terima kasih dari kelompoknya Mbak Aulia. Yang selanjutnya Saya Bu. yang prestasi adalah silakan. Ayo cepat, Mas didengarkan dulu. Kami dari kelompok Terkandung dalam iklan tersebut, hubungan hewan dan manusia harus bahasa dan menciptakan iklan yang tidak ada spesies. selanjutnya lembaga saya yang ketiga yaitu sentra yang berhubungi yang hasilnya akan dibacakan oleh Handika dan Andi. Pengumuman negara mengeluarkan laporan pekerjaan. Karena pesan yang terkandung dalam iklan tersebut, karena memberitahu pesan lowongan lengkap pekerjaan yang disampaikan secara rinci. Berikut adalah tadi adalah informasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ini ada yang ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Tidak ada. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk teman-teman. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, teman-teman, itu tadi presentasi dari teman-teman yang kelompok tadi sudah mewakilkan, ya. Terima kasih sudah menyampaikan dengan baik dan hasil pekerjaan kalian sudah luar biasa sekali. Dari jenis-jenis hari ini kalian sudah mendapatkan pembelajaran apa saja? Apa? Jenis-jenis apa saja iklannya? Komersial. Lalu berdasarkan tujuannya. Komersial. Sudah paham semuanya? Sudah bisa memahami beberapa iklan dan pesannya? Kalau sudah, Bu Desa akan kirimkan refleksi melalui Padlet. Silahkan kalian isikan di sini. Ya, nanti dikirimkan sama Mas Arkan ya. Dan setelah refleksi, Bu Desa akan kirimkan kuis untuk formatif tentang iklan. Ditunggu, sudah saya kirimkan.
Baik, sudah semuanya? Baik teman-teman semuanya, itu tadi kegiatan kita dari awal hingga akhir sudah selesai. Hari ini kalian sudah bisa memahami tentang jenis-jenis apa tadi? Iklan yang menyimpulkan pesan dalam dan berdasar berikan aplaus luar biasa buat kalian semuanya yang sudah menjalankan dan memenuhi kesepakatan belajar kita dari awal hingga akhir. Meskipun di akhir di beberapa proses masih ada beberapa teman kalian yang kurang menghargai teman kalian ketika sedang presentasi di depan. Kira-kira tahu tidak kelompok yang mana tadi yang kurang menghargai? Ada yang tahu? Ya, semoga di kegiatan pembelajaran yang akan datang bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih menghargai temannya lagi, dan tidak mengganggu aktivitas atau proses dalam presentasi. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya, beri aplaus buat kita semuanya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria, Bu Desta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Bu Desta, saya minta maaf sebelumnya nih, karena hari ini kan memang Bu Ria ini pendampingan individu yang kelima. Ya. Kemudian di dalam proses pendampingan itu butuh kehadiran Bu Desta nih. Iya Pak, iya betul sekali. Karena nanti akan ada percakapan pas Masa. coaching gitu Iya. ya. Nah, Baik. Bu Desta ini lagi nggak ngajar kan? Sudah selesai Pak. Oke. Sudah siap. selesai. Ya. Ya, mohon dibantu ya. Siap Pak Heru. Oke, terima kasih. Monggo dilanjutkan Bu Ria. Baik. Baik, terima kasih Pak Heru atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami berdua. Baik, mari kita Bu Desta akan melaksanakan percakapan kita pasca observasi. Iya. Begini Bu Desta, menurut Bu Desta, pembelajaran Bu Desta kemarin itu seperti apa? Baik Bu Ria, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin saya lakukan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, itu tujuannya adalah siswa menyimpulkan pesan dan mengidentifikasi iklan efektif dan tidak efektif. Dengan model pembelajaran yang saya lakukan adalah PBL, kemudian berbantuan media barcode seperti itu. Jadi kemarin yang lebih dipusatkan di kegiatan pembelajaran saya itu lebih ke diferensiasinya Bu. Jadi ada diferensiasi kontennya, prosesnya, dan produknya. Itu sudah dilakukan ketika kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bu Ria. Baik, sudah sesuai dengan tujuan gitu ya. Bu Betul Desta. sekali. Oke, terima kasih Bu Desta. Untuk selanjutnya Bu Desta, fokusnya tadi sudah disebutkan. Selanjutnya menurut Bu Desta tentang waktu bagaimana kemarin Bu Desta? Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran kemarin selama 40x2 ya Bu, itu sudah cukup. Cuman mungkin menurut saya di bagian awal sepertinya lebih lama seperti itu. Jadi karena kemarin ada PSE, kemudian saya memberikan stimulus juga kepada siswa dari beberapa konten, karena yang membuat durasinya lebih lama itu mungkin karena ini ya, saya harus menampilkan beberapa stimulus yang saya berikan kepada siswa, kemudian saya harus menyiapkan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran saya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi waktu di bagian awalnya itu saya merasa lebih panjang durasinya. Seperti itu. Betul Bu Desta, ini ternyata sebagian yang tadi Bu Desta sampaikan ke saya itu tentang waktu. Saya juga di sini ada ya Bu Desta, Oh ya, iya, benar catatan sekali. saya ketika observasi. Baik Bu Desta, untuk selanjutnya kemarin Bu Desta itu menggunakan media apa ya ketika pembelajaran kemarin Bu Desta?
Ya, baik Bu Ria. Media yang saya gunakan itu menggunakan barcode. Jadi saya mencoba dari media barcode yang saya buat itu untuk ini sudah masuk diferensiasi juga Bu. Jadi di sini saya menyediakan ada 4. Jadi ada barcode pemirsa, ada barcode mendengarkan, kemudian ada visual dan kinestetik gitu. Jadi kelompok yang saya bagi itu sudah berdasarkan heterogen ya, seperti itu. Kemudian ada satu kelompok yang lebih suka melihat video, ada satu kelompok lagi yang lebih suka mendengarkan, ada kelompok yang lebih suka melihat gambar, dan ada yang bermain peran. Jadi dari berbagai macam media yang saya siapkan itu sudah sesuai dengan bakat dan kemampuan anak, seperti itu Bu Ria. Jadi ini barcode saya tempelkan di depan. Nanti siswa menggunakan gawainya, menggunakan Google Lens, mereka akan membarcode di depan dan muncul link di situ. Jadi sebenarnya hanya berusaha memberikan media yang berbeda dari kegiatan pembelajaran biasanya, seperti itu Bu Ria. Baik, luar biasa sekali Bu Desta. Menurut Bu Desta nih, kenapa Bu Desta memilih media seperti itu? Ya, baik Bu Ria. Ini baru saya coba sebenarnya. Dulu pernah saya coba, cuman siswanya mungkin berbeda ya Bu. Jadi kali ini saya mencoba di kelas 8D, itu mereka bisa menerima instruksi saya dengan cepat dan bergerak dengan cepat juga. Jadi zaman sekarang kan siswa apa-apa HP gitu ya Bu. Jadi kita sebagai guru menyikapi hal tersebut menggunakan HP, tapi HP itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi dengan kegiatan pembelajaran yang saya terapkan itu, saya memberikan durasi Bu. Jadi di layar itu saya berikan durasi bom waktu. Misalkan anak-anak nanti silakan barcode dengan waktu 5 menit. Nah, jadi mereka dalam waktu 5 menit bagaimana caranya dia bisa berhasil membarcode dari sentra yang mereka pilih, kemudian berbondong-bondong kembali lagi ke kelompoknya untuk melihat dengan waktu yang selalu berjalan di depan layar. Jadi mereka terburu-buru. Jadi untuk kesempatan mereka untuk membuka hal-hal lain menggunakan HP itu tidak ada, karena mereka fokus untuk melakukan diferensiasi konten ini gitu Bu. Iya, jadi mereka bergerak aktif gitu. Oke, baik Bu Desta. Jadi luar biasa sekali ya Bu Desta. Menurut Bu Desta, apa manfaat yang Bu Desta dapatkan dengan media tersebut untuk para siswa? Kalau saya melihat dari kelas kemarin yang kita lakukan untuk observasi, itu saya melihat mereka antusias Bu. Jadi ini pertama kalinya mereka dapatkan dari media yang saya gunakan. Jadi dari sesuatu yang pertama itu kan akan menjadi penasaran. Jadi mereka akan bagaimana sih membarcode yang benar itu seperti apa, kan ada yang bukanya nggak di Google, ada yang bukanya di QRIS dan lain sebagainya. Ternyata itu menjadikan sebuah pengalaman baru bagi siswa, dan mereka jadi sesuatu yang baru itu kan merasa mereka tuh menyenangkan begitu Bu. Dan ternyata alhamdulillah kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan menyenangkan, dengan aktif, dan ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kami terapkan gitu Bu. Iya. Luar biasa sekali. Menurut Bu Desta ini ya, dengan pembelajaran tersebut adakah siswa yang tidak mengikuti prosesnya Bu Desta dalam menggunakan media tersebut? Baik Bu Ria, mungkin kalau dari keberhasilan dalam membarcode media ini mungkin tergantung HP. Ada beberapa HP iPhone yang siswa gunakan itu tidak bisa digunakan karena HP terlalu canggih ya Bu. Bagus ya. Tapi ada juga iPhone yang bisa untuk digunakan untuk membarcode. Hanya itu sih kendalanya. Cuman ketika satu kelompok itu kan ada 4 orang Bu. Kalau satu tidak bisa, dia menggunakan HP temannya. Jadi tetap bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Baik. Berarti semua siswa bisa melakukan. Oke. Selanjutnya, menurut Bu Desta, dari hasil kelompok tersebut, adakah kendala di dalam masing-masing kelompok tersebut, Bu Desta? Baik Bu Ria, kami bagi menjadi 8 kelompok kegiatan pembelajaran tersebut. Ada satu kelompok yang memang lebih lambat ya Bu. Padahal itu kan kelompok sudah saya bagi, setiap kelompok ada tutornya. Ada yang memang kemampuannya lebih bagus gitu, saya bagikan seperti itu. Cuman satu kelompok itu memang
kurang pas gitu lah, kurang bergerak. Ketika saya memberikan instruksi sekali, 2 kali, 3 kali, kalau lainnya sudah bergerak, mereka hanya anteng diam saja. Kemudian saya menuju ke kelompok itu, Mas, kok belum bergerak? Ada apa? Ada kendala apa? Ini bu, dan sebagainya. Saya jelaskan kembali saya lebih berinteraksi masuk ke dalam kelompok tersebut gitu Bu. Apa kendalanya? Kemudian saya mencoba untuk menjelaskan kembali. Silakan, ini waktunya berjalan loh, durasinya berjalan loh. Kalau kamu masih anteng aja di sini, nanti kehabisan waktu kamu belum berhasil gitu. Silakan bergerak. Kemudian satu tutor yang saya rasa itu lebih bisa membimbing satu kelompoknya itu sebenarnya bisa, cuman karakter anak tersebut tuh pendiam gitu loh Bu. Jadi mereka mungkin karena itu kelompok baru yang tidak seperti biasa di pembelajaran, jadi agak sungkan untuk ayo dong cepet, itu mungkin agak sungkan untuk mengejar itunya. Seperti itu pria, memang tetap adalah satu kelas yang kurang iya. Masih Oke, lambat. baik. Luar biasa. Selanjutnya menurut Bu Desta nih, bagaimana caranya Bu Desta agar kelompok yang tadi Bu Desta sebutkan itu Iya. bisa aktif kembali seperti kelompok-kelompok yang lain? Iya. Langkah apa yang akan Bu Desta lakukan? Baik Bu Ria, dalam model pembelajaran ini kan saya menggunakan PBL, di mana PBL itu ada beberapa sintak. Jadi beberapa sintak tersebut ada yang menyebutkan membimbing dalam penyelidikan masalah. Jadi ketika saya masuk di kelompok yang saya katakan ada masalah lah ya, karena dia kurang bergerak, saya membimbing, saya berinteraksi lebih dalam. Ayo Mas, ini loh, kamu siapkan HP-nya seperti ini, silahkan kamu pilih sentra mana yang kamu inginkan. Setelah itu dilihat apa yang ada dalam barcode itu, dilihat satu kelompoknya. Kemudian satu silahkan kamu menulis pada lembar LKPD-nya, yang satunya kamu mendikte temannya, satunya melihat. Dan saya dengan bimbingan seperti itu mereka bisa melaksanakan. Memang ya harus ada bimbingan lebih mendalam begitu Bu Ria. Jadi tidak bisa, jadi berbeda dengan kelompok yang lain. Kalau kelompok lain itu kan bergerak dengan aktif seperti itu dengan mudah, tapi memang ada satu kelompok yang memang harus saya bimbing. Jadi saya benar-benar mendampingi begitu Bu Ria. Oke, baik, keren, luar biasa. Berarti memang Bu Desta harus lebih mendampingi Betul anak sekali, tersebut. Iya, memang di semua kelas memang begitu ada pasti ya Bu Desta. Oke. Iya. Kira-kira nih Bu Desta, langkah untuk pembelajaran yang selanjutnya, kira-kira apa yang akan dikembangkan kembali oleh Bu Desta? Baik Bu Ria, sebagai guru kan kita harus belajar ya Bu Ria, belajar dan terus belajar. Jadi seperti belajar sepanjang hayat itu. Jadi saya mungkin akan mencoba beberapa media yang lainnya yang lebih berpusat pada siswa, yang lebih menggerakkan siswa. Jadi celah siswa untuk menggunakan HP di kegiatan pembelajaran untuk melakukan hal-hal yang negatif itu lebih meminimalis gitu Bu Ria. Jadi saya belajar untuk bagaimana menyiapkan media, dan saya juga mencoba mungkin misalkan media barcode ini saya gunakan di model pembelajaran yang lain, itu bagaimana hasilnya, mungkin saya akan mencoba seperti itu. Oke. Iya. Selain barcode nih Bu Desta, kira-kira apalagi yang akan dikembangkan dari Bu Desta? Media lain selain menggunakan barcode gitu. Iya. Untuk di pembelajaran iklan kemarin saya mencoba memanfaatkan ini loh Bu, barang-barang bekas. Jadi kan kita kan babnya iklan nih. Iklan. Jadi dari bungkus makanan yang mereka beli ketika istirahat begitu jangan dibuang, silakan dicuci dulu, kemudian digunakan untuk pembelajaran. Jadi mereka bisa mengidentifikasi bungkus jajan itu termasuk produk komersial atau non komersial gitu. Jadi kita kalau bagi saya itu nggak perlu jauh-jauh dalam memberikan media, tapi media yang sederhana tapi kita ubah menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan peran siswa itu yang aktif begitu sih Bu. Ternyata itu juga menjadi pertama juga bagi siswa. Ternyata buat apa sih Bu ini bungkus jajannya? Ternyata bungkus jajan itu bisa digunakan untuk media pembelajaran. Kemudian nanti ditempel, oh ini misalkan Citato, itu produk apa, seperti itu, jenis iklan apa, seperti itu Bu Ria. Disangkutkan gitu. Iya, betul sekali. Nah, itu pembelajaran yang media seperti itu sudah pernah dilakukan Bu Desta? Pernah, iya sudah pernah. Dan mereka juga antusias, mereka juga senang seperti itu. Kalau menempel seperti itu kan semuanya bergerak, jadi tidak ada siswa yang nganggur. Ada yang menempel, kemudian ada yang mengidentifikasi, kemudian ada yang menyiapkan tulisannya, seperti itu. Jadi semuanya tuh berperan gitu, satu kelompok, jadi nggak ada yang nganggur gitu Bu. Apalagi saya tempelkan durasi bom waktu, mereka semakin akan terburu-buru. Kemarin juga saya ketika lihat juga seperti itu ya Bu Desta, keren luar biasa. Jadi mereka tidak sempat untuk bermain-main, iya, semuanya ya hanya untuk berdiskusi ya. Oke.
Baik, terima kasih Bu Desta. Kira-kira nih Bu Desta, bolehkah ketika nanti Bu Desta akan melaksanakan pembelajaran lagi, suatu saat saya akan masuk lagi, mungkin boleh Bu Desta? Sangat boleh Bu Ria. Sangat boleh ya. Mari belajar bersama. Oke, baik Bu Desta. Menurut Bu Desta nih, kesimpulan apa yang Ibu Desta dapatkan dari praobservasi, observasi? Kira-kira apa yang Bu Desta bisa simpulkan? Baik Bu Ria, untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan itu kan berjalan dengan alhamdulillah bisa dikatakan lancar ya Bu. Iya, jadi dari praobservasi kemarin saya menyampaikan berpusat pada diferensiasinya, dan alhamdulillah pada kegiatan observasi semuanya sudah tergambar di situ, sudah terlaksanakan dengan baik, ada konten, ada proses, dan ada produk gitu. Nah, produknya ini hasil mereka berbelanja, itu kan saya menggunakan metode window shopping. Jadi mereka tuh berbelanja informasi gitu Bu. Jadi ketika mereka berbelanja informasi, satu kelompok 4 anak Bu, satu berbelanja di bagian yang video, iya berbeda-beda, satunya di audio, satunya di gambar, satunya bermain peran gitu. Jadi informasi yang mereka dapatkan keempat ini dijadikan satu, dibuat produk. Nah, produknya ada yang mind mapping, ada yang ringkasan, ada yang PPT, bahkan ada yang menjelaskan langsung di depan. Jadi ketiga diferensiasi itu saya lakukan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia kemarin Bu. Iya. Jadi kesimpulannya adalah Bu Desta sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Iya, tujuan. betul sekali. Diferensiasi yang sudah muncul semuanya, betul bahkan sekali. sampai dengan produknya ya Bu Betul Desta. sekali. Oke. Mungkin ada sedikit yang perlu saya kuatkan itu tadi tentang ketika Bu Desta berbicara tentang waktu tadi. Betul sekali Bu Ria. Paling itu saja Bu Desta. Iya. Terima kasih atas waktunya, sudah berkenan saya observasi, saya ikut belajar di pembelajarannya Bu Desta. Dan Bu Desta juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk lain kali ketika saya ingin masuk lagi. Itu saja Bu Desta, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama, Bu Ria. Semoga pembelajaran Bu Desta makin hari makin bagus, makin baik, Amin. dan selalu berpusat pada murid. Amin. Terima kasih Belajar Bu Desta. terus Bu Ria. Sama-sama Bu Ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.